Apalagi soal soal perizinan sih itu penting ya, masa kalah sama tukang cilok. Ke kepala BPOM itu curhat. Yang nangis-nangis kemarin itu loh, melihat karena Wakil iya. kepala BGN. Iya, seorang pedagang cilok yang mungkin hasilnya juga nggak seberapa, mungkin nah itu. Dengan dia mau izin halal, mengurus izin halal. Maksudnya jadi dagangannya dikenal orang, kemudian banyak yang beli. Ada satu SPPG milik anggota dewan, satu lagi milik Kades. Kita akan menyambung rapat internal yang kemarin terkait Aduh. MBG ini sama Bro Satria. Halo, Cie. halo para penonton sekalian. Oke, yuk kita mulai dengan bacaan Basmalah, basmalah. bersalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberkati semua yang nonton, yang mau nonton juga. Oke bro, seperti apa bro kesannya kamu ketika melihat seorang pedagang cilok yang mungkin hasilnya juga nggak seberapa, mungkin nah itu. Dengan dia mau izin halal, mengurus izin halal, terus izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, bahkan dia juga orang jauh. Nah, seperti apa Bro Rizky? Ini kalau dalam kacamata orang biasa aja ya, ketika melihat video itu aja tuh ya kesannya ya harusnya semua pedagang di Indonesia Sadar terhadap hal itu ya, sanitasi dan juga kebersihan kehigienisan dari makanan ya, khususnya yang diperdagangkan nih. Karena kan itu kan menyangkut hajat orang banyak ya. yeah. Meskipun dia juga kan untung kan secara material. Maksudnya dia kan berdagang tuh ya nyari untung lah. Yeah. Tapi ya dia juga ketika tadi aku lihat videonya itu kan dia juga memperhatikan konsumennya gitu. Maksudnya ketika konsumennya merasa untung ya dia juga pasti akan mendapatkan mendapatkan benefit yang lebih banyak. Maksudnya jadi dagangannya dikenal orang, kemudian banyak yang beli, suka sama dagangannya ya karena satu dagangannya terverifikasi gitu kan, terus halal, kemudian juga baik dikonsumsi gitu kan karena udah tersertifikasi gitu kan. Itu kan berarti dia niat berdagang, berniaganya tuh udah niat gitu. Oke, kita lihat langsung aja video pengakuan dari Bapak siapa tadi? Aduh, lupa lagi tadi ya, namanya, kita tampilkan orang Tasikmalaya, orang Tasikmalaya ini. Pada kali ini akan kita tampilkan, mangga dilihat. Bapak Uus warga mana Pak aslinya? Saya aslinya Tasikmalaya, Jawa Barat. Tasikmalaya, Jawa Barat. Tapi kebetulan kan di sini ada cilok tuh 2015 Pak. 2015 berarti berjalan 10 tahun. Saya udah KTP sini Pati. Oh, udah pindah Pati, ya. Bapak. Udah nikah dengan orang Pati atau asli orang sana semua? Semua anak di Boyong ke Pati. Boyong ke Pati. Mohon maaf Bapak. Bapak dagang cilok sejak 2015. Ya. Terus gini Pak, terkait Bapak izin untuk makanan. Ya. Ini Bapak dulu seperti apa Pak? Ya kalau masalah izin ya gimana niatnya kita Pak, istilahnya ya kalau kita niatnya baik insya Allah lah dikasih kelancaran gitu. Contohnya kan saya ini udah ada izin halal, MUI gitu, udah dinas kesehatannya udah ada. Soalnya namanya makanan kan Pak, maksudnya gini ya, keluarga aja saya makan gitu loh. Masa sih buat orang lain asal-asalan gitu. Iya, soalnya kan keluarga sendiri juga makan gitu, nggak bisa gitu kan, namanya makanan asal-asalan tuh nggak bisa. Oh gitu Bapak. Terus gini Bapak, mohon maaf, tanggapan Bapak ketika ada izin yang lengkap seperti ini, itu kepercayaan masyarakat seperti apa Pak? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah saya ini jualan cilok di Pati 10 tahun. Kebanyakan ya, maaf ya, kebanyakan itu yang beli itu agak menengah ke atas. Oh, gitu. Ini cilok meskipun jajanan biasa gitu ya, jajanan biasa gini, tapi yang beli alhamdulillah orang-orang kantor banyak. Terus gini Bapak, terkait cilok sendiri itu kan pembuatannya kan juga lama. Maksudnya dari barang jadi hingga ke konsumen itu kan lama. Lah ini pernah nggak Pak basi? Kalau ini masalah basi ini tuh cilok saya tuh buatnya 2 hari Mas. Habis nggak habis itu buah. Soalnya nggak pakai macam
bahan yang aneh-aneh. Itu juga 2 hari itu nggak masuk freezer. Oh gitu, Bapak. Jadi 2 hari masih sisa itu buang. Gitu. Oh, berarti ini sausnya aja, ini saus saya itu kuatnya 1 hari Mas. Soalnya ini digodok, dimatengin, jadi si pengawet pabrik itu hilang. Oh gitu. Ini kalau buat besok itu keluar busa. Oh gitu. Beda lagi sama, maaf ya, jajanan yang lain kan cuma saus dituang, kasih air dikit, dikucek itu bisa seminggu Pak. Pernah nggak Pak ada yang mengeluh keracunan atau seperti apa? Alhamdulillah. Terus Bapak, tanggapan Bapak terkait keracunan makanan seperti MBG itu seperti apa Bapak? Ya mungkin ya sarannya ya Mas ya. Iya, Pihak harus ada yang sharingnya gitu loh Mas. Maksudnya ada yang filternya gitu. kontrol ya Pak. Ya. Yang kontrolnya gitu loh. Pihak dapurnya itu layak apa enggak gitu kan, istilahnya harus ketatnya ya di situ. Oke Bro, kita lanjut lagi yang terkait Bapak tadi. Pengakuan Bapak tadi kan udah dagang udah 10 tahun lah ya. Kita korelasikan Bapak itu tadi dengan penyedia MBG hari ini. Kemarin kan banyak nih berita bersebaran di dunia maya terkait yang nangis-nangis kemarin itu loh, melihat karena banyak, iya. Wakil kepala BGN. Iya, wakil kemarin nangis-nangis lah. Dengan kalau kita lihat korelasi dari pedagang cilok itu tadi, bagaimana ini Bro Rizky? Kamu menanggapi sebagai masyarakat awam, dan yang sering buat berita. Saya tuh ini ya Pak, setelah melihat berita-berita kemarin ya soal BGN ya, itu ada salah satu foto menarik, mungkin nanti ditampilin aja nih, di antara. Tampilkan, Riz. Ada foto antara yang menarik nih. Sebenarnya dia juga nggak di antara di beberapa media ya, cuman angle antara yang ini menarik karena ini kita ini dulu ya, penyegaran dulu nih sebelum masuk ke intinya kenapa tadi kan izin peredaran ya. Foto ini menarik karena banyak netizen itu kayak berpikir seolah-olah BGN ini nggak serius gitu menjalankan program makan bergizi gratis. Salah satunya ketika klarifikasi nih. Kan banyak netizen kan pakar-pakar cocokologi ya. Nah, ini kalau lihat di sini ya, ini kan kepala BGN menangis ya Pak. Iya, betul. Tapi sebelahnya main HP. Kayak seolah-olah nggak ada koordinasi kan. Terserah lah. Terserah lah, lu nangis aja gitu kan. Itu Bapak siapa itu? Kalau di sini itu ada kata. Nah, dari hal-hal kecil itu tuh masyarakat tuh melihat tahu. Maksudnya kayak kalian tuh pejabat publik gitu, kalau mau minta maaf ya maksudnya serius lah. Ini orang udah nangis sebelahnya, masa nggak di briefing? Masa main HP nanti gitu kamu kan? jangan, gak usah gini kan saya. Ya, tapi selain di briefing tetap kan dari pribadi sendiri kan. Kita sebagai ini kan bapaknya juga udah tua itu, rambutnya juga udah hilang, yang di ini di depan itu ya, di depan alis, di atasnya alis itu kan udah hilang. Seharusnya kan nggak seperti itu ketika dia rapat. Kita yakin lah itu pejabat yang sudah profesional makan asam garam lah ya. Terus gini Bro Rizky, kemarin sudah dapat info nggak terkait MBG dari sejumlah jurnalis kita yang ada di wilayah? Nah kemarin itu untuk sampai ke Disdakperin itu belum bisa gitu. Gak tahu kenapa ya. Setelah beberapa beberapa hari itu ya. Penjelasannya juga lebih ke normatif sih. Normatif aja. Seperti apa? Kayak misalkan kemarin ada beberapa kan, meskipun di Grobogan ini kan belum ada kasus. Belum ada kasus. Mungkin baru keluhan-keluhan semacam pusing, makanan. Enggak. Lebih ke justru menunya karena varian menu ya, kayak keras lah atau mungkin alot susah dimakan gitu, itu baru keluhan-keluhan gitu ya. Maksudnya ini keluhan yang ringan-ringan aja ya. Nah tapi jawabannya itu normatif gitu, kayak semisal SPPG itu menggandeng Dinkes sama Dinas Ketahanan Pangan. Sebenarnya bukan menggandeng sih, lebih tepatnya ya emang mereka harusnya bekerja sama dari awal. Ya, bukan digandeng. Emang mereka harusnya satu ini satu rumpun ya. Satu rumpun, hierarkinya tuh dikumpulin dalam satu rumpun. Maksudnya jawaban-jawaban seperti ini tuh terkesan kayak mungkin masih ada yang
ditutupi atau apa ya, aku nggak paham sih. Oke lah, kita ini program nasional dari Presiden Prabowo Subianto, presiden terpilih. Dan ini juga baru beberapa bulan diterapkan. Tapi seandainya itu tahun kemarin saat program ini sudah dimunculkan, kan seharusnya di instansi terkait sudah berkoordinasi. Ini seperti apa, biar ada kolaborasi lah dari semua OPD. Soalnya ya kita belajar dari tukang cilok itu tadi. Iya betul. Penyedia cilok sama cilok itu umurnya 2 hari maksimal. Tadi beliau juga bilang 2 hari. 2 hari tanpa freezer, berarti besoknya dijual lagi. Nah, itu kan lucu juga kalau di MBG kok kalah sama tukang cilok. Mungkin untuk apa jumlah ini kuantitinya banyak kan yang di MBG. Tapi kalau masa konsumsi produk makanannya kan ya malah lama di tukang cilok, tapi nyatanya juga nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Bapaknya tadi juga masih bisa tak temuin, belum di penjara kan? Nah, iya, maksudnya dia dagang ya masih normal-normal aja gitu dan sebagainya, dan itu juga sering lewat di depan kantor kita. Tadi depan kantor kita. Iya, itu video tadi depan kantor itu. Nah, itu yang menarik ya Pak. Gimana? Maksudnya hal kayak gini tuh ya kayak jawabannya ya. Maksudku kita nggak mendapatkan apapun. Dan ada lagi temuan menarik di Blora nih. Iya. Di Blora itu ini yang masih dipertanyaan sih, apakah pejabat publik itu boleh menjadi penyedia SPPG? Oh wow. Nah ini karena ada temuan menarik di Korwil kalau SPPG ketika diwawancarai. Ini tanggal baru nih minggu kemarin, tanggal 25 September, beberapa hari lalu lah, hari Kamis. Itu ada temuan menarik nih. Ada satu statementnya Korwil SPPG Kabupaten Blora. Dia bilang ada satu SPPG milik anggota dewan, satu lagi milik Kades. Tapi kalau lainnya sebenarnya dia bilang didominasi punya warga sipil, maksudnya ya di luar pejabat publik ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah pejabat publik tuh boleh nggak sih gitu kan, punya ini mengelola hal kayak gitu kan. Maksudnya apakah nggak semuanya diserahkan aja ke masyarakat sipil agar lebih profesional ya, maksudnya biar pemerintah tuh ya fokusnya untuk menangani sistemnya aja. Nah, produksinya biar masyarakat karena kan kita kan membuka peluang untuk masyarakat kan. Katanya kan kita mau di program begini kan menyerap tenaga kerja banyak nih. Ya berarti seharusnya sih masyarakat sipil yang full dilibatkan di sana, bukan maksudnya di sistemnya ya emang harus pemerintah, tapi ketika penyedianya kenapa nggak masyarakat sipil aja sih gitu kan? Pertanyaannya karena modalnya itu. Bro. Oh oke. Ya, modalnya nggak dikit bro untuk SPPG bro. Tolong lah, itu penyedia modal banyak loh bro. Itu buat berapa sekolah itu satu SPPG, satu kecamatan mungkin. Alur distribusinya kan mungkin seperti kalau di distribusi koran itu seperti loper koran ya. Mereka harus datang pagi. Otomatis kan koran itu dicetaknya malam. Mungkin seperti itu. Dan harus disecup berapa wilayah itu kan. Nah itu sampai ke pembaca. Jadi pertanyaan aja sih, maksudnya kayak boleh nggak sih gitu kan hal-hal kayak gitu tuh. Maksudnya apakah ada tumpang tindih? Nah, boleh nggak menurut regulasi ASN gitu. Atau pejabat publik kan gitu. Karena aku tuh agak curiga juga PGN, BPOM, terus Dinkes dan orang-orang yang mengelola ini itu kayaknya nggak sejalan gitu Pak. Karena aku nemu nih di salah satu media nih, ini di bulan Mei loh Pak, dia ngomong kepala BPOM itu curhat. Iya, curhatnya gimana ini? Ke Dewan nih. Kepala BPOM gimana curhatnya ke Dewan nih. Statementnya gini. Berita tanggal berapa itu, Bro? Ini bulan 5. Bulan 5 nih, Mei ya. Iya, Mei. Mei ini curhatnya gini loh. Dia ini mungkin lagi rapat dengar pendapat ini. Habis rapat dengar pendapat ternyata kan. Terus di komisi berapa ini? 6 ya ini. Ini 6 ya? Iya benar, ini 6, Komisi 6 DPR.
dia bilang nih di medianya, sebut nggak? Nggak usah. Nggak usah, ada di salah satu media ya. Dia bilang, nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa. Karena KLB. memang itu kenyataannya. KLB itu berarti yang dimaksud adalah Keracunan itu keracunan KLB. massal. Oh. Nah, BPOM itu dilibatkannya pas kejadian itu aja gitu. Loh. Loh. Ini siang bilang kepala BPOM loh. Loh. Itu kan apa BGM dan SPPG itu kan penyedia layanan bantuan. Ya ini kan kita sebut bantuan aja kan karena ada penerima manfaat yang mengolah bahan makanan setengah mentah atau setengah jadi menjadi bahan makanan jadi berupa sarapan pagi atau siang itulah yang untuk apa makan gizi Gratis itu ya, makan bergizi gratis. Nah ini ketika BPOM nggak dilibatkan berarti kan gimana ini status sertifikasi di Indonesia ini. Ini dipertanyakan sekali. Gimana? Menurutmu Bro Satria? Pusing aku kalau lihat ini kepala BPOM curhat nggak dilibatkan. Gimana? Setelah aku lihat itu juga kayak aku merasa kasihan sama orang-orang. Berarti ini ada kubu-kubu nih mungkin. Iya sepertinya ya. Kayak aku nggak berani ngomong apa. Mungkin iya sih. Kalau spekulasi aja ya, mungkin atau kayak kita bertanya kan, publik tuh bertanya kan kenapa kok BPOM bisa curhat kayak gini gitu loh. Artinya kan ada suatu hal yang salah gitu di dalam sistem tata kelola MBG gitu kan. Terus juga kan dia juga nambahin tuh. Itu kami tidak dilibatkan dalam hal yang komitmen awalnya itu seharusnya BPOM dilibatkan. Itu nih loh. Itu yang bikin pusing juga Bro. Aku malah merasa kasihan tuh jadi masyarakat. Lagi-lagi semua kasihan pada BPOM atau masyarakat ini kamu? Ya, gini ya. Sebenarnya gini nih. Masyarakat itu lagi-lagi jadi korban, apalagi siswa yang menerima MBG itu kan. Maksudnya dengan tata kelola yang amburadul kayak gini kan, kejadian luar biasa seperti keracunan massal tuh bisa terjadi dan efeknya itu gila, itu ribuan orang itu udah mau nunggu jutaan orang atau keracunan massal biar kejadian luar biasa KLB yang kayak gila banget loh, makanan ya kan sekarang plesetannya udah banyak tuh, bukan makanan bergizi gratis tapi makan beracun gratis, itu plesetannya ya. Kalau nanti coba lihat meme-nya banyak itu, bukan aku yang maaf kita di sini kita konfirmasi lagi, kita tidak ingin memperkeruh suasana, tapi kita ingin flashback ke belakang. Bagaimana sih regulasi di Indonesia ini untuk penyedia makanan? Jadi pemerintah kan aturan itu yang menerapkan pemerintah. Banyak resto-resto lain atau pengusaha makanan yang ingin mendirikan usahanya harus izin dulu agar aman juga, dia ada sertifikasinya lah. Ini dengan MBG ini itu seperti apa? Apakah nanti udah ada terusannya Bro? Itu yang dari BPOM. Sepertinya ini masih dikaji ya, karena kan kemarin juga yang poin-poin yang direvisi itu loh soal kayak perjanjian piring, penggantian piring, alat makan, kemudian kemarin tuh kalau ada KLB harus dirahasiakan. Ini emang poinnya emang redaksionalnya ini loh bermasalah gitu loh. Makanya praktek di lapangan bukan redaksional. Tapi redaksionalnya juga bermasalah, masalahnya MOU-nya ya. Iya, makanya MOU-nya mungkin diganti dan memang belum ada mungkin belum ada sosialisasi ya, belum ada ya, belum. Mungkin untuk MBG ini juga try and error, maksudnya masih program tahap uji coba yang ya semoga nanti tidak ada keracunan lagi. Iya, amin. Terus ke depan ini gimana Bro, sarannya kamu sebagai jurnalis dan sarannya saya sebagai jurnalis ini? Oh gitu. Kalau dari aku ya pribadi ya, menurutku kayak kan ada banyak persoalan nih di dalam MBG ini. Seperti yang paling urgent sih sebenarnya adalah ahli gizinya ya, ahli gizi di TP SPPG ya. Dan itu kan nanti yang jadi tolak ukur masyarakat tuh percaya lagi atau enggak dengan program ini gitu, program makan gizi gratis. Karena meskipun pada akhirnya ya sebenarnya emang
masyarakat selalu dirugikan lah, menurutku kalau ada hal kayak gini ya. Siapa lagi yang dirugikan? Karena kita yang merasakan kan, kita yang bayar pajak, masa kita juga yang bayar sendiri kalau pengobatan gitu kan yang penting. Ya, pemerintah harus segera menangani hal kayak gini lah. Ini hal fundamental loh, maksudnya kalau ini nggak segera diselesaikan gitu, kita tuh nggak butuh klarifikasi doang, tapi kerja nyata gitu loh. Kerja nyata dari pemerintah untuk membenahi tata kelola MBG ya, khususnya di dapur ya, di bagian SPPG-nya itu. Tolonglah diawasi lebih ketat lagi dan kehigienisan semuanya itu, karena ini yang dipertaruhkan itu masa depan generasi bangsa. Generasi penerus bangsa yang masih muda-muda loh, mereka tuh masih anak-anak gitu kan. Bahkan juga nanti penerima MBG kan menyasar ke ibu-ibu hamil gitu kan. Apa kalian semua apakah bapak-bapak dari pemerintahan yang terhormat ini, apakah tidak melihat itu sebagai suatu hal yang urgent gitu untuk segera diselesaikan dengan cepat? Ya tidak tahu ya, tapi ya aku sih berharap segera lah, apalagi soal perizinan sih itu penting ya, masa kalah sama tukang cilok. Oke, jadi kalau saya sih gini gimana? aja, Bro Satria. Terkait MBG, kita belajar dari tukang cilok itu tadi. Dia udah pengalaman 10 tahun dagang cilok. Dia tahu konsekuensinya ketika makanan ini dimasak, tahannya seberapa hari. Nah, itu kan dia tahu. Nah, ini saya harap juga nanti MBG, tim SPBG-nya juga memperhitungkan ini cara masaknya seperti apa. Teknologi atau teknik masaknya juga seperti apa yang digunakan. Jadi kalian SPPG juga harus memperhitungkan chef atau tukang masak di SPPG kalian itu memiliki kualifikasi yang bagus atau enggak. Gitu. Emang mahal kalau chefnya, terus alatnya juga mahal emang. Tapi kan daripada ini uang yang sudah digelontorkan negara dan ini program prioritas mengalahkan program lainnya, kan mubadir kalau uang dibuat beli makanan malah makanannya basi dan akhirnya dibuang, atau makanan basi malah makanannya bermasalah dimakan akibatkan keracunan dan pemerintah lagi kan yang tombok gitu. Gitu. Oke. Daripada nombok dalam hal itu, mending nombok ke investasi chefnya tadi ya, chef yang profesional, yang proper, alat masak yang yang tersertifikasi semuanya. Jadi kan itu cuma di awal aja, tapi kan setelah itu kan semuanya masyarakat merasakan gitu loh dampak. Karena banyak produk makanan yang dimasak udah mungkin jangka 5 atau 10 jam, bahkan sampai 1 hari pun baru dimakan setelah 1 hari setelah diproduksi juga nggak ada keracunan. Betul. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk MBG sekian aja. Nanti kalau emang ada yang menarik lagi kita akan bahas MBG. Betul. Dari kami tim rapat internal, saya Satria dan saya Ibnu Muntaha. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tonton terus dan saksikan terus rapat internal.